Terima kasih kepada Pak Baskara ya. Apa yang Pak Baskara sampaikan itu juga mewakili dari sebagian masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia dan terutama dari kaum Tionghoa. Ya, ingin saya sampaikan sebenarnya perlu diadakan evaluasi dari institusi-institusi negara ini harus diadakan evaluasi. Tentu saja perlu ditegaskan jangan mengorbankan sesama warga negara Indonesia. Apabila mengorbankan warga negara Indonesia itu ya jelas-jelas sudah menjadi suatu pengkhianat bagi negara sebenarnya. Hanya saja kan sulit untuk mempidanakan karena sudah terlalu banyak diinfiltrasi oleh blok barat. Sekali lagi, jangan mengorbankan sesama warga negara Indonesia. Perdagangan dan terutama teknologi ya. Saya kira ini dua-duanya ini saling menginteli luar biasa. Nah, tapi juga saya kira ini sumber daya alam tetap penting, kemudian juga pasar untuk menjual produk saya kira penting. Nah, masalahnya di keempat bidang ini sejauh mana intel-intel kita yang notabene kita bayar juga dengan prinsip kedaulatan rakyat dan pajak tadi, itu mampu tidak hanya menjadi sasaran tetapi juga menjadi dalam tanda kutip ya orang yang aktif melakukan itu, supaya kita tidak hanya menjadi objek tapi juga menjadi subjek gitu loh. Bagaimana kita memajukan perdagangan kita, teknologi kita, sumber daya alam itu kalau perlu juga jangan hanya mempertahankan apa yang kita punya, tetapi juga berkolaborasi dengan pihak lain dan sebagainya. Saya kira itu penting. Tujuannya bukan untuk konfrontasi militer, tetapi lebih mungkin untuk kolaborasi dan untuk kemakmuran bersama. Di ASEAN misalnya, semacam itu. Jadi Intel tetap dibutuhkan, bukan untuk tujuan-tujuan perang, tetapi untuk tujuan-tujuan damai. Nah, tetapi sekaligus menurut saya, kalau bisa seperti yang dalam slide saya penutup tadi, kalau bisa ya janganlah mengorbankan hidup manusia dan kepentingan orang banyak gitu ya. Karena kita harus menghargai kehidupan, jangan sampai demi tujuan itu kita korbankan nyawa orang lain. Sudahlah, itu udah lewat. Kita harus semakin menghargai kehidupan, dan kita harus kerjasama. Dan di situ tugas Intel itu menurut saya sangat sangat penting. Syukur-syukur bisa membantu mengidentifikasi mereka yang mencoba mengganggu negeri ini, entah dari luar atau dari dalam, supaya kita bisa maju bersama sebagai bangsa. Kerusakan yang prosesnya lama sekali di negara ini yang membuat negara ini sangat lambat atau bahkan pun terjerumus pada masa depan yang buruk. Itu bukan karena radikalisme ekstrim. Radikalisme ekstrim ataupun yang kini disebut kadrun itu sebenarnya adalah hasil dari organisasi yang dibuat oleh blok barat. Di dalam kesaksian yang bisa kita temukan di dalam medsos itu kan sudah jelas bahwa organisasi-organisasi ekstremis itu yang mensupport itu dari blok barat ya. Terutama mereka yang menggunakan orang-orang lokal. Jadi suatu organisasi itu biasanya rusak dari dalam. Demikian pula suatu negara itu bisa dirusak dari dalam. Yang perlu kita jadikan perhatian utama adalah orang-orang lokal yang dipakai oleh blok barat. Ya, para londo ireng istilahnya. Siapa londo ireng di negara ini yang aktif, yang berperan di dalam
negara ini yang berperan sebagai pejabat-pejabat negara ya, pejabat-pejabat tinggi negara itu siapa? Sudah kita ketahui bahwa blok barat itu nanti juga ujung-ujungnya akan merusak negara yang menjadi targetnya. Mereka itu dari dulu sampai sekarang sangat berkesinambungan dalam upaya menjalankan penjajahan modern. Ataupun kita perlu mewaspadai para aktivis yang dipakai oleh CIA di negara ini hingga saat ini. Dari berbagai macam bidang ya. Dari pertahanan, keamanan, pejabat-pejabat imigrasi, dan lain sebagainya. Pada umumnya mereka menggunakan senjata kekuatan uang. Di dalam sejarah kan terbukti bahwa para pengkhianat itu kan biasanya mau atau terjadi karena kecocokan dalam hal upah atau bayarannya atau hartanya itu sesuai, maka mereka itu bersedia menjadi pengkhianat negara ini. Ya namanya pengkhianat negara ya menjunjung tinggi uang, harta, walaupun mereka beragama, walaupun mereka menggunakan jubah putih, walaupun mulutnya manis dan lain sebagainya. Para pejabat itu banyak pencitraan di umum. Tapi ketika berhadapan langsung ya berbeda udah. Sering kejadian seperti itu. Bahkan operasinya namanya Operasi Jakarta. Nah, setelah jatuh ya saya kira dalam kondisi sudah dijatuhkan dengan pemerintahan yang baru yang cenderung bersahabat dengan Amerika, ya operasi saya kira terus berlanjut. Kan ada istilahnya bahwa dalam keadaan damai intelijen itu dianggap tidak ada gitu, tapi operasinya tetap berlanjut gitu. Saya kira itu, Kang Goni. Ya, terima kasih. Tadi saya mau ke Romo. Tadi Henry menjelaskan begitu gamblang bagaimana dan juga menyebut agen-agennya gitu yang bertugas. Itu baru agen ya, dan saya pikir kalau tadi juga disinggung soal aset, mungkin kalau ada dokumen lagi nanti ternyata agen itu juga punya aset-aset yang orang kita juga gitu, yang bekerja untuk mereka, baik digalang dengan cara sadar maupun dengan cara tidak sadar gitu. Bahwa banyak orang kita seperti yang disebut oleh Henry, ya bagian dari operasi entah CIA, entah kedubes Amerika. Seperti dulu sebelum ada itu saya juga sudah tahu bahwa ternyata ada daftar yang diberikan oleh kedutaan kepada pihak Angkatan Darat untuk dibunuh gitu ya, misalnya itu. Lalu kan juga ada soal posisi Bang Buyung misalnya dan sebagainya, itu ada banyak perwira Indonesia yang disekolahkan di Amerika. Ada sekitar 2.500 perwira, di mana sekolahnya di Kansas, namanya di Fort Leavenworth. Ya, disitulah mereka ketemu dengan tentara yang serupa dari Brasil, dari Chile, dari Argentina, dari mana-mana. Lalu mereka semua ini nanti menjadi bagian dari CIA ketika melakukan operasi di negeri-negeri itu. Jadi titik temunya ada di sekolah perwira ada di Fort Leavenworth itu. Kalau misalnya ada kemiripan antara Brasil, Indonesia dengan Chile, dengan Argentina, Bolivia, mungkin di situ titik temunya. Dan saya kira ini penting untuk digarisbawahi dan penting juga untuk diteliti. Menurut hasil riset dari Global Future Institute, isu Papua Barat Merdeka hanyalah satu dari sekian protokol balkanisasi Nusantara yang telah lama dirancang oleh intelijen Amerika Serikat lewat Pentagon dan Rand Corporation. Informasi ini memang sudah lama diriset, sejak tahun 2013, menyusul dukungan Inggris dan Belanda untuk OPM atau Organisasi Papua Merdeka. Dua negara ini, ditambah Australia dan Amerika Serikat, adalah negara yang aktif mendukung OPM untuk melepaskan Papua Barat
dari Indonesia. Hybrid dirancang untuk merekrut pejabat militer Indonesia untuk memberikan informasi sistem persenjataan Uni Soviet yang dijual kepada Indonesia. Berkat informasi itu, Amerika mampu mengantisipasi rudal buatan Uni Soviet selama Perang Vietnam. Indonesia itu memang direkayasa, memang diengineer oleh kekuatan asing untuk menjadi terpuruk, untuk menjadi bangkrut. Dia adalah agen CIA yang diperintah oleh Claudia Martin untuk pergi ke Indonesia dan menciptakan proyek sangat besar dengan pembiayaan dengan utang. Pada perang saudara yang terjadi di Suriah beberapa tahun silam, Amerika sendiri sudah mengakui bahwa mereka dengan terang-terangan mendanai dan mempersenjatai pemberontak. Ini ada berita dari CNN yang mana Dinas Intelijen CIA mengakui terang-terangan mereka mempersenjatai pemberontak. Suatu ironi karena pemberontak ini sangat didukung oleh kelompok Islam radikal di Indonesia yang anti-Amerika. Seakan-akan dikuasai, diinfiltrasi oleh blok barat, yang jelas-jelas di dalam sejarah di barat itu ruhnya adalah ruh penjajah dari dahulu sampai sekarang. Dan yang terakhir, perkembangan mengenai izin pernikahan LGBT itu sudah jelas bahwa di sana itu ya, di barat itu rusak. Oleh karena itu, sebaiknya pikirkan bagaimana hutang-hutang dari negara barat, dari blok barat itu dialihkan kepada blok timur saja hutangnya. Yang jelas-jelas tidak memiliki ruh penjajah. Beda. Kalau mau jujur, benar-benar jujur, jelas beda antara barat dan timur. Kalau mau negara ini maju, mendapatkan ahli teknologi yang ikhlas, yang sesuai dengan asas kerjasama saling menguntungkan, sebaiknya pilihlah dari timur. Prosesnya akan lebih cepat dan lebih fair. Ini masalah perdagangan, masalah ekonomi yang perlu diselamatkan. Bukan masalah paham atau masalah ideologi negara, bukan. Hampir semua sektor dikuasai oleh Cina. Itulah yang membuat Amerika dan Eropa jadi iri, bahkan takut kelak Cina akan menguasai teknologi dunia. Jadi, ngapain kita musuhan Cina? Wong kita butuh teknologinya mereka. Lebih baik bekerja sama dalam konsep dagang, bisnis to bisnis, bukan politik. Kita punya mineralnya, mereka punya teknologinya. Kalau kita berniat mau mengejar mereka sekarang, kita sudah ketinggalan 1000 tahun jauhnya. Lalu siapa orang yang suka teriak-teriak anti Cina itu? Ya mereka yang terikut agenda settingnya negara-negara barat, tanpa tahu bahwa di balik propaganda itu mereka juga kelak yang akan jadi. Jujur, COVID diciptakan oleh mereka-mereka itu bukan ngerubuhin Trump, tapi control the world. Menurut aku ya, sederhananya, memberi pelajaran kepada Amerika Serikat dan NATO. Oh iya, justru ke sana? Oh iya, bahwa dunia ini nggak boleh di-run oleh satu orang saja, atau satu negara saja, atau satu kelompok saja. Dan bahwa itu melewati case Ukraine karena dia udah kesel. Dan menurut saya wajar, dia kesel tuh dari 2008. Vladimir Putin? Iya dong. Kasusnya? Waktu USSR jatuh dan pecah, kemudian Lithuania, kemudian Latvia itu diambil NATO atau masuk ke dalam NATO, dia nggak apa-apa kan, itu kan jauh. Tapi jauh-jauh aja udah bilang dong, Ukraine tuh jangan. Nah 2008 Ukraine dan Georgia diundang NATO untuk masuk ke dalam NATO. Di situ persoalan. Di situ dia sudah bilang jangan. Ya. Dan dia bilang waktu itu 2008 Amerika Serikat, be very careful. Lu kebayangin nggak posisi gue nih? Kalau gue masuk ke Meksiko, lalu gue taruh juga rudal gue di Kanada, perasaannya seperti apa? Lalu siapa orang yang suka teriak-teriak anti Cina itu? Yang mereka yang terikut agenda settingnya negara-negara barat,
tanpa tahu bahwa di balik propaganda itu mereka juga kelak yang akan jadi korbannya.